Perkara meninggalnya Dini Sera Afriyanti di basement Landmark Mall Surabaya, menetapkan Gregorius Ronald Tanur sebagai terdakwa guna jalani sidang lanjutan, agenda pihak penasehat hukum terdakwa, mengajukan ahli. Adapun ahli EDS, yang mengajar teknik mengemudi dan keselamatan, dihadirkan oleh penasehat hukum terdakwa Gregorius Ronald Tanur guna memberikan pendapat dan keahliannya. Inti pada keterangan ahli mengatakan, kala manusia terikat atau berpegangan ada kemungkinan terseret dan mungkin terbuang. Manusia bisa terlindas mobil ketika terikat atau berpegangan. Sedangkan, manusia yang tidak terikat atau tidak berpegangan maka saat mobil berbelok dia akan terlempar keluar, ungkapnya. Ahli juga menjabarkan, perbedaan manusia ini menempel dengan tidak menempel. Jika tidak menempel maka tidak ada gesekan traksi. Ahli sampaikan pencerahan teknik investigasi ketika terjadi kecelakaan. Dalam ilmu investigator kita tidak boleh serta-merta langsung menolong karena akan beresiko pada bagian mana yang fatal. Disinggung terkait kecelakaan patah tulang rusuk, ahli mengatakan, patah tulang rusuk tidak sama dengan patah tulang kaki. Bila tulang rusuk patah biasanya tidak beraturan, sehingga ketika kecelakaan patah tulang rusuk seseorang itu tidak merasakan apa-apa tapi ketika sampai rumah seseorang itu akan alami sesak nafas karena patah tulang rusuk itu menusuk paru-paru. Dan ini cenderung menusuk pada organ tubuh karena fungsi dari rongga ini melindungi dari organ-organ. Sedang jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Surabaya, Ahmad Muzaki, menyoal tugas ahli. Ahli mengatakan, dirinya bertugas mengajar pelatihan-pelatihan dan uji kompetensi. Jaksa juga menyinggung jawaban-jawaban ahli yang banyak disertai frasa kalimat tergantung dan frasa kalimat tersebut oleh jaksa diartikan masih kemungkinan. Ahli secara gamblang mengaku, ya karena saya masih belum tahu apa yang terjadi. Dari Pengadilan Negeri Surabaya jurnalis Basudewa TV melaporkan. Terdakwa ada dihadapkan, ada berapa orang? Satu. Maju. Saudara di sini dari mana? Dari mana Pak? Dari Surabaya Sertifikasi Profesi. Dari ahli perawatan di saya dari KNKP. Oh KNKP ya. Saya Pak. Ada surat tugas sama minta CV-nya Pak. Baik, Edi Sujedi Sarjana. Siap. Betul, silakan. Lahir di Bandung. Tanggal 1 September 1965. 1 September 1965 ya, laki-laki bangsa Indonesia, agama Islam. Betul ya, pekerjaan di mana? Di Wakil Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Pak. Oke. Sertifikasi kesejahteraan jalan, teknik investasi sertifikasinya ya. Agama Islam. Ya, sebelum memberikan pendapat atau keterangan terlebih dahulu, saudara harus Pak ya. Siap. Ini fotokopinya mana Pak? Semua fotokopinya semua mana? Itu semua ya. Kembalikan. Baik saudara bersumpah dulu. Siap. Ya silakan berdiri. Dan sesuai dengan sumpah memberi pendapat tentang soal-soal yang dikemukakan ya. Jadi tidak berkaitan dengan materi perkara. Ya. Oke, kepada penasihat hukum terdakwa kami ingatkan jangan ditanyakan mengenai materi perkara. Ya, silakan. Kalau ada kaitannya dengan materi perkara silakan mempergunakan ilustrasi. Baik, untuk lebih terarah yang silakan kepada tim penasihat hukum terdakwa mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Baik, terima kasih kehadiran daripada tim. Oh sebentar, saya ingatkan dulu ya. Ini anggota kita yang satu lagi cuti, diganti dengan yang ada keberatan.
silakan lanjut. Saudara ahli, saya akan bertanya mengenai ada pendapat sesuai apa yang diarahkan oleh majelis. Jadi saya ilustrasikan bahwa ini ada sebuah mobil yang sedang parkir. Kemudian di samping pintu depan sebelah kiri ada seorang wanita duduk di lantai luar mobil dengan posisi bersandar pada bodi mobil. Jadi dia duduk bersandar di sebelah kiri pintu depan mobil sebelah kiri. Pertanyaannya, jika mobil bergerak dan langsung berbelok ke kanan, apa yang terjadi terhadap orang yang duduk di luar mobil tadi? Silakan dijelaskan sesuai dengan keilmuan ahli untuk pendapatnya. Silakan. Ketika seseorang duduk di sebelah mobil yang kiri, di luar, di luar mobil, sebelah kanan berdiri atau duduk selalu. jadi pertama tubuh itu, badan tersebut akan menerima ini tiga tentang fisika yang pertama, yaitu gesekan. Yang kedua adalah kekuatan dari traksi. Yang keduanya adalah gaya sentrifugal. Yang ketiganya adalah inersia. Jadi ketika seseorang duduk di samping kendaraan, dia akan menerima traksi, akan menerima gesekan. Traksi itu tarikan. Traksi. Betul. Jadi seseorang itu duduk, dia akan menerima gesekan dari permukaan yang dia duduk, dari permukaan itu. Nah, ketika dia duduk, dia akan menerima, jadi seandainya tarikan itu kuat, dia akan terseret. Karena dia memiliki traksi ya, jadi kekuatannya akan terseret. Nah, yang kedua, ketika kendaraan itu berbelok, dia akan menerima gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal itu adalah gaya di mana melingkar, ada dorongan ke arah luar. Nah, dipastikan akan keluar dari pipa. Jadi pertama dia akan tertarik, tergantung dari penerapan dari yang dia dudukin itu, licin atau besar, ya, akan panjang nanti ketarikannya dan rasanya panjang. Dan ketika ada gaya sentrifugal, dia akan terbuat, akan timbul dorongan ke arah luar dari kendaraan tersebut. Menjauh dari itu. Tapi itu tergantung juga dari belokannya secara ekstrim atau tidak. Kalau ini masih sedikit, tapi yang jelas dia akan menjauh. Nah, yang kedua inersia. Inersia itu adalah gaya di mana pada saat dia diam dan akan bergerak tetap secara ke depan. Nah, dari inersia itulah nanti akan muncul gaya juga karena dia belok, inersianya yang lurus kan. Gaya inersia itu kan lurus, tetap pada garis yang konstan ya. Nah, ketika dia belok, dia akan terhempas juga. Jadi ada tiga di situ. Pertama adalah gesekan, kekuatan traksi, gaya sentrifugal, dan inersia yang mulia seperti itu. Apakah ada kemungkinan ya ketika ada manusia kita katakan berdiri di sebelah kiri, ketika mobil belok ke kiri seperti ini, ada kemungkinan tidak si manusia ini terlindas sama mobil atau ban mobil dari mobil yang membelok tersebut? Kalau si manusia ini terikat ataupun berpegangan, ada kemungkinan dia terseret. Ketika terseret itu mungkin bisa terbuang
Terbuangnya ada dia kan begini Pak, ketika kendaraan itu maju. Oke, itu terbuang. Yang saya pertanyakan, apakah ada kemungkinan dia terlindas oleh ban? Jadi Ketika dia tidak dalam keadaan terikat tapi cuma nempel aja di mobil itu. bisa juga terjadi, tapi ketika kendaraan itu jalan, orang itu harus terikat Pak. Apakah dia pegangan, apakah dia ini, karena ketika dia berbelok, dia akan kembali. Oke. Yang saya tanyakan, ketika ini bebas dalam keadaan tidak terikat atau tidak memegang sesuatu atau tidak memegang kendaraan, Ya. apakah kemungkinan tidak ketika mobil ini belok ke sini Dia akan terbuang. dia akan terbuang? Ya, akan terbuang. Gak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin, Karena kenapa dia ya? pasti akan ada daya mental di situ. Baik. Ya, ketika Apakah sama akibatnya ketika orang ini nempel dengan orang ini tidak nempel? beda. Kalau dia tidak nempel, tidak ada gesekan dan aksi di situ. Begitu ya. Betul. Tidak ada gesekan dan Tidak aksi ada, ya. tidak ada. Lanjut. Jadi saudara Andi tadi menjelaskan karena adanya faktor reaksi, safety tunggal dan energi, sehingga orang yang hidup tadi akan terpental atau terlempar, berarti dia posisinya jauh daripada mobil tersebut. Jadi kondisi terlempar berarti orang tersebut akan menjauh daripada mobil tersebut. Ya, ada jarak. Ada jarak. Jadi kemungkinan untuk dia akan terlindas. Nah, terus saya ulangi lagi. Tadi sudah saya tanya, lanjut aja. Masih banyak sidang ini. Ya. Baik. Sekarang kami juga akan ilustrasi secara umum. Andai kata ada suatu peristiwa kecelakaan, terus kecelakaan itu ada beberapa usia, entah itu cedera atau luka dan sebagainya. Secara umum, bagaimana pertolongan pertama yang seharusnya dilakukan terhadap orang yang mengalami kecelakaan tersebut? Di dalam ilmu kami, di dalam ilmu investigator, kita tidak boleh serta-merta langsung menolong, karena akan berisiko ada di bagian mana yang fatalitasnya. Jadi ketika ditolong, malahan mencelakakan orang yang ditolong. Jadi kita ketika ada orang yang celaka, tentunya kita harus menunggu para medis dulu, Pak. Para medis. Berarti para medis harus dihubungi seperti itu. Betul, karena masalahnya ketika ada benturan Yang menghubungi para medis ini siapa? Apakah orang yang dekat di situ? ya tentunya yang ada di sekitar Yang ada di sekitar situ ya. Menghubungi para medis dulu ya. Betul, Pak. Ya, betul. Baik, ini secara umumnya. Sekarang secara khususnya, bila mana korban kecelakaan tersebut mengalami cedera bagian tulang rusuknya patah, bagaimana cara untuk menangani pertolongan pertama terhadap korban tersebut? Tulang rusuk itu ketika patahnya itu tidak seperti tulang tangan atau tulang kaki yang mulia. Jadi ketika tulang rusuk itu patah, itu biasanya tidak beraturan. Itu banyak sekali risiko-risiko ketika ada kecelakaan, tidak terasa apa-apa, tapi ketika sampai rumah, dia akan bingung sesak nafas. Ternyata tulang rusuknya menusuk paru-paru. Itu yang terjadi seperti itu. Jadi ketika mengalami cedera seperti tulang leher, kita juga tidak boleh cepat menolong. Ketika menolong, maka akan lebih parah. Begitu juga tulang rusuk. Tulang rusuk patahnya tidak seperti patah tangan ataupun kaki. Dia seperti tidak beraturan. Seperti dan ini cenderung akan bisa menusuk organ. Karena fungsi daripada rongga dada ini adalah untuk melindungi organ-organ yang ada di dalamnya. Itu yang kita pelajari di dalam investigator. Baik, sementara Baik. Bagaimana kita menentukan atau orang di sekitar itu menentukan bahwa korban mengalami patah tulang rusuk atau patah ini sehingga tidak melakukan tindakan seperti yang saudara katakan tadi? Ini kan bagi tahu. Betul. Makanya dari itu ketika ada korban laka lantas tidak dianjurkan untuk menolong dulu. Karena kita lihat kadang-kadang di jalan raya dibiarkan itu bukan karena kita tega, tapi memang membahayakan untuk si Oh korban. gitu. Betul, Pak. Kemudian. Itu bukan justru menafikan kemanusiaan di situ. Secara kemanusiaan mungkin kita akan melihat nggak
tega, tapi secara medis tidak boleh. Oh, tidak boleh ya. Betul, Jadi memang harus dijaga. Betul, Itu. betul. Tapi orang yang ada di situ atau yang terlibat setidak-tidaknya harus menghubungi para medis. Betul. Seperti itu ya. Betul. Oke. Silakan, ini Pak. Coba dijelaskan terkait tugasnya apa selama ini ahli Saya mengajar, Pak. tupoksi lah ya. Iya, saya mengajar di lembaga sertifikasi profesi, mengajar tentang pelatihan mengemudi dan uji kompetensi. Oh, khususnya pelatihan mengemudi dan uji Iya, kompetensi. dan saya pun memberikan edukasi tentang keselamatan. Sama ini. Terkait ilustrasi yang disampaikan oleh tim penasihat hukum bahwa ada seorang wanita yang duduk selonjor terus ada mobil lewat, dari jawaban saudara kan tadi ada banyak mengandung kata tergantung. Iya. Berarti itu masih kemungkinan. Ya, karena saya belum tahu apa yang terjadi ya. Oh, berarti nggak bisa dikatakan 100% nggak bisa ya? Ya, pada prinsipnya begini, kita berdasarkan teoritis dan informasi-informasi yang tadi disampaikan, tapi secara detail saya masih melihat di lapangan. Di lapangan. Jadi belum bisa, belum bisa mengatakan, oh ini pasti begini. Betul. Tidak bisa. Betul. Karena ini Bapak menyebutkan selalu kata tergantung posisinya, tergantung bentuknya, tergantung itu seperti itu ya. Ya, karena dibuktikan dengan kondisi. Jadi harus ada ya, semacam investigasi. Bisa menghitung berapa jarak ketika dia manuver belok itu dihitung, Pak. Oh, berarti harus diberikan investigasi ya. Betul. Terus yang kedua terkait tadi luka tusuk ya. Tadi saudara jelaskan bahwa ketika tulang rusuk patah, ini nggak kelihatan ini, nggak kelihatan dan bisa tidak terasa. Apakah kalau tulang rusuk ini tidak mengenai organ dalam, apakah ada pengaruh terhadap proses lukanya, kematiannya? Paling ada pembengkakan di sekitar. Berarti tidak membahayakan kalau selama tidak mengenai organ dalam. Saya lagi Bapak jelaskan kalau dia patah mengenai organ dalam baru itu berbahaya. Tapi kalau patah namun tidak mengenai organ dalam kayak paru, hati, itu tidak membahayakan. Tapi kan melanjutkan pertanyaan dia, takutnya ketika bergerak atau digerakkan atau diubah atau dipindahkan, patah tulang itu bisa kemungkinan mengenai atau merusak organ-organ tubuh inti yang lain. Betul ya. Makanya disarankan untuk tidak dirubah sebelum tenaga medis datang. Seperti itu ya. Baik, sudah cukup ya? Sudah cukup ya? Baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya. Masih ada ahli yang lain? Cukup. Baik ya. Untuk pemeriksaan terdakwa kita tunda tanggal 28 karena anggota yang satunya masih ya tanggal 28 bulan 5 tahun 2004 pemeriksaan terdakwa ya. Saudara hadir ya. Saudara tak bertahanan. Sidang selesai dan tutup. Oke, harusnya dia bisa menjawab. Oke ya. Oke. Baru.